doakan dan bantu. Di segmen sebelumnya kita sudah bicara masalah bekal kekuatan dari masing-masing Prabowo khususnya di 5 tahun terakhir. Nah, bagaimana kemudian tren ke depannya? Dari 3 pasangan ini, Mas Hanta, adakah kemudian tren dari salah satu pasangan ini yang justru mengalami kenaikan atau ada yang mengalami penurunan? Bacaan Anda seperti apa? Ya, Alpat, kalau untuk membaca arah pemilih Pak Jokowi di Jawa Timur, ada 2 data survei yang bisa kita baca. Satu, dari pemilih Jokowi 2019 yang lalu dan Prabowo 2019 yang lalu di Jawa Timur. Pemilih Pak Jokowi lebih kurang sekitar 56% itu, ke Ganjar Pranowo yang paling banyak memang 57%, kemudian ke Prabowo 25% dan ke Anies hanya 12%. Tapi pemilih Pak Prabowo yang berjumlah 44%, tadi seperti Pak Sukowidodo katakan, yang sudah menjadi basis kuat Pak Prabowo, 44% dari Jawa Timur itu tidak banyak yang pergi. 75% masih berlabuh ke Pak Prabowo, masih setia bersama Prabowo. Yang bergeser ke Anies 14%, ke Ganjar hanya 8%. Artinya kecenderungannya pemilih Pak Prabowo masih solid, pemilih Pak Jokowi, argumen sederhananya berpotensi bergeser dari Ganjar ke Prabowo. Kenapa? Karena wakil Prabowo sekarang Gibran. Di belakangnya ada Joko Widodo, Pak Jokowi. Ini faktornya yang pertama. Yang kedua, dari sisi approval rating, tingkat kepuasan di Jawa Timur juga jumlahnya 80% kita tahu. Sebarannya merata, sekarang kekuatannya tersebar sama. Ke Prabowo 44%, lebih tipis, lebih unggul daripada Ganjar 40%, ke Anies hanya 15%-nya. Tergambarlah dari sini sebenarnya kecenderungannya dari approval rating pun Prabowo sudah relatif lebih unggul. Saya kira Ganjar mengalami lawan tanding yang sangat berat ini. Dulu dikenal Ganjar kuat di sana, sekarang di survei poll tracking terakhir itu di margin of error, Alpat. 33% Ganjar, kemudian Prabowo 31%, selisih hanya 2%. Itu artinya sementara margin of error survei ini di atas 2%. Jadi tidak bisa disimpulkan siapa paling unggul, relatif kompetitif berimbang. Itu yang untuk menjelaskan arah pemilih Jokowi, kecenderungannya kemana. Yang kedua, dari sisi pemilih NU, kalau pemilih Jokowi dugaan saya akan lebih banyak nanti bergeser ke pasangan Prabowo Gibran, tapi pemilih NU bisa jadi terpolarisasi ketiga kekuatan capres ini. Kalau membaca NU juga ada 2 faktor. Satu, mari kita lihat dari sisi magnet figur tokoh-tokohnya. Kalau kita perhatikan NU Jawa Timur itu tokohnya terpolarisasi, dia tidak tunggal. Ada figur-figur struktural, ada kultural, ada Gus Ipul, ada Bukoviva, ada Gus Durian, Mbak Yeni, Muhaimin dan sebagainya. Nah ini saya kira pemilih NU di Jawa Timur dibuka data survei juga terbelah ke masing-masing hampir 40% ke Prabowo dan ke Ganjar. Terbelah sekarang, bisa bergeser atau tidak nanti tergantung perkembangan pendekatannya. Yang kedua, dilihat dari tipologi pemilih Jawa Timur, itu pemilih sosiologisnya hanya 10%. Pemilih psikologisnya 25%, pemilih rasionalnya tertinggi 50%. Artinya pemilih yang betul-betul, pemilih militan NU yang terasosiasi ngikutin dan seterusnya itu hanya 10%. Jadi menurut saya pemilih Jawa Timur ini menarik, pemilih rasionalnya relatif tinggi. Jadi terkait isu rekam jejak, program, dan lain sebagainya yang ditawarkan kandidat jauh lebih determinan, tidak hanya mengikuti arah dukungan NU. Karena nyatanya pemilih sosiologis karena kesamaan terasosiasi NU, etnis dan sebagainya hanya 10%. Inilah saya kira 2 faktor ini menjadi variabel penting untuk menjelaskan mengapa secara nasional survei poll tracking, indikator dan lembaga survei di bulan Oktober kan relatif sama. Ada selisih keunggulan Prabowo 5-6% dibandingkan Ganjar. Itu untuk menyebabkan ada kenaikan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oke, sekarang saya ingin ke Pak Sukowidodo. Pak Sukowidodo, orang yang dulu atau orang yang sampai sekarang mencintai Pak Jokowi, apakah pasti akan memilih Gibran atau justru sosok Pak Jokowi di balik Gibran misalkan begitu tidak terlalu berpengaruh? Ya, saya coba lihat begini, jumlah netizen ya ini perubahannya mendasar ya sejak 2020 ketika pandemi dan sebagainya itu perilakunya. Ada sekitar 25,5% pemilih baru, pemilih milenial. Kemudian yang milenial total sekitar 61%. Mereka tiap hari memegang digital. Saya tidak terlalu yakin misalnya bahwa data-data 2019 begitu saja kita pakai ya. Karena jumlah yang milenial yang menurut saya digital persennya sangat tinggi. Nah di situ sebetulnya bermainnya. Nah kita lihat bahwa hari ini memang
terjadi perang, istilahnya dalam wayang itu sampyuh ya, bagaimana kubu Pak Jokowi yang dihabisin dengan pemburian dan satunya merasa dikhianati. Nah, pertempuran sedang berlangsung dan sampai tadi pagi ketika saya kebetulan sedang survei dengan Pak Effendi Ghazali di Jawa Timur ini, mencoba untuk secara kualitatif mencari itu memang masih mengalami kebingungan. Jadi saya kira pasal-pasalnya sekarang sedang bergerak dan belum pada titik equilibrium yang kemudian bisa kita tentukan, oh ini arahnya ke sini. Jadi sedang ada proses dialektika di masyarakat itu menurut saya. Baik, nanti kita akan tunggu seperti apa kemudian dinamikanya, apakah akan mengalami perubahan yang cukup signifikan, kita akan tunggu sama-sama. Terima kasih Pak Sukowidodo, terima kasih Mas Hanta Yuda sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore, Assalamualaikum.